pertemuan apa lagi? Coba dicek. Coba lihat sekuensi jadwalnya itu. Setelah pertemuan hari ini, besok apa pertemuan apa? Besok tugas Pak, tugas pembimbingan rancangan, Pak. Oh, selama berapa hari? 11 hari kalau tidak salah. Iya, Pak. Selama 11 hari itu, jadi semua waktu lowong 11 hari itu. Nah, jadi begini, untuk penulis rancangan ini, supaya tidak terlalu, saya tanya teman-teman, lebih mudah kata kalau tugas kelompok daripada tugas individu. Tanya begitu. Makanya mungkin saya kasih tugas kelompok saja. Setiap hari pasti ada. Karena persoalannya tidak boleh kosong selama asinkronus. Setelah saya hitung jaraknya, dari tanggal sekarang dihitung dengan libur ada beberapa kali tanggal merah, jadi 11 hari di luar tanggal merah. Tugasnya Bapak dan Ibu menyelesaikan itu. Kemarin di provinsi, tadi sudah seminarnya, saya ditegur karena saya membuat tugas itu, karena ada tugas besar, saya kasih waktu 3 hari. Ada yang lebih sulit lagi, saya kasih waktu 5 hari. Ternyata tidak boleh begitu. Harus setiap hari. Tiap hari masuk. Makanya ini saya pecah. Nah, saya kasih tugas individu juga, nanti ada yang tidak sempat, kalau kelompok ya ada yang handle. Ya. Baik. Jadi ini yang harus aktif ini teman-teman. Karena Kunio yang susun ini, bukan saya. Jadi selama materi disajikan ini, bukan saya yang aktif. Harusnya teman-teman yang, ini sudah cukup 10 orang ya. Malah sudah lebih malah. Ya. Jadi manfaatkan waktu yang sangat singkat ini untuk mempermantap rancangannya. Rancangan aktualisasi. Nah, inilah langkah-langkahnya. Jadi tidak mungkin Bapak dan Ibu memulai menyusun rancangan kalau tidak jelas isu. Namun, karena rancangan itu berbasis isu. Jadi kalau tidak net isunya tidak bisa. Yang dimaksud dengan net itu sudah tervalidasi melalui alat tertentu, sudah dikomunikasikan dengan mentor, dan mentor sudah setuju. Itu namanya net. Jadi kalau tidak net, tidak bisa jalan kita. Posnya Bapak dan Ibu juga nanti malas. Ya, kalau ditanya, kalau Bapak dan Ibu WA atau beliau Bapak dan Ibu telepon, paling dia tanya, itu sudah net apa belum itu? Untuk apa kita melangkah tidak net? Nanti maju mundur. Sudah 3 hari bimbingan, ternyata Pak Mentor minta diganti. Jelas ini? Jelas ya? Pak Samsul Bahari, jelas ini ya? Jelas Pak, jelas Pak. Nah, jadi yang dimaksud dengan net, sudah ada proses validasi. Soal alat terserah. Terserah alat apa yang Anda mau gunakan. Apa alat yang Anda kuasai terkait dengan validasi isu. Ya. Kemudian dari yang tervalidasi itu, satu itu sudah disampaikan ke mentor. Mentor sudah ada jawaban. Karena walaupun Bapak dan Ibu semangat, kosnya juga setuju, kalau di kemudian hari mentor tidak bersedia, ya batal. Karena Bapak dan Ibu hanya dipinjamkan kewenangan untuk merubah itu, bukan pemilik kewenangan. Jadi yang pemilik kewenangan itu kepala sekolah, kepala puskesmas, kepala poliklinik. Kedengaran suara saya? Kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Yang pemilik kewenangan itu mentor. Walaupun siapa kosnya Bapak Ibu nanti? Kelompok berapa ini? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2, Pak. Siapa kosnya? Ada Gemba? Hah? Bapak. Oh, saya ya, saya. Oh, gitu ya. Ya, Pak. Oh. Oke. Jadi biar saya juga bersemangat. Ibu, Bapak, teman-teman juga semua bersemangat. Mentor tidak pernah diberitahu, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya.
Jadi mulai hari ini, setelah pertemuan ini, paling tidak sebentar malam, harus ada keputusan dengan mentor. Ya, harus ada keputusan. Karena bagaimana kita melangkah lebih jauh, kita sudah rumuskan gagasan, kemudian Pak Mentor, tidak usah tidak usah media belajar, pakai saja, perbaiki saja itu ekstrakurikuler, atau revitalisasi saja itu komite, atau perbaiki saja ini dan itu. Nggak ada gunanya kita berlama-lama. Nah, sekarang begini, saya mau tanya satu-satu. Mulai dari Ibu Khairul Mutia ya. Nah, Khairul Mutia apa isunya? Ambilkan saya dulu kertas kunci itu. Di meja Pak. Nah, Khairul silakan. Apa isunya? Atau belum jelas? Iya, Pak. Isunya apa? Isu yang saya angkat itu, saya kan kerja di puskesmas. Lanjut. Kemudian isu yang saya angkat itu pendataan bayi baru lahir yang belum lengkap. Ulangi kata Ibu, terputus-putus. Ulangi kata. Ulangi. Halo, Pak. Ya, ulangi, terputus-putus. Ulangi. Jadi isu yang saya angkat itu belum tepat waktunya pendataan bayi baru lahir. Belum tepat waktunya pendataan Bayi baru lahir. Coba diredaksikan ke sebaik itu. Jadi itu kan biasa, Pak, bayi baru lahir itu nanti dia datang ke posyandu setelah 3 bulan atau usia 6 bulan pas dia pembagian vitamin A. Jadi kalau sudah seperti itu dia terlambat di data, Pak. Terlambat di data berapa beratnya, berapa panjang badannya. Jadi sulit untuk didata dia resiko stunting atau tidak. Seperti itu, Pak. Pasti ada istilahnya itu di medis itu. Ada istilah singkatnya itu. Jadi lambatnya pendataan apa begitu? Lambatnya pendataan dikaitkan dengan bayi yang baru lahir itu. Pasti ada istilah medisnya itu. Lambatnya pendataan titik-titik bayi baru lahir. Oh iya, Pak. Harus ada itu. Jadi itu kalau itu Ibu angkat baru mewakili manajemen ASN. Syarat isu itu minimal 3. Paling sedikit 3. Mewakili 3 mata pelatihan di kedudukan dan peran. Coba, siapa yang ingat? Apa semua mata diklat yang ada di agenda kedudukan dan peran ASN? Ada wall of government, manajemen dan pelayanan publik. Nah, pastikan isunya tidak harus mewakili. Misalnya manajemen ASN 3, wall of government 2, pelayanan publik 2. Nah, itu baru divalidasi di terserah alat apa yang Bapak dan Ibu kuasai. Jadi begini, tadi kita seminar itu provinsi, semua menggunakan APKL. Yang lain USG lah atau alat lain, coba dicari alat lain. Kayak monoton saya lihat. Semua APKL, 10 orang ujian APKL, semua APKL. Karena kita hanya mengantar saja itu APKL, selebihnya silakan dicari. Ya saya minta ya paling tidak 2 lah atau 3 alat. Coba pelajari itu alat ASTR. Apa itu ASTR? Itu alat validasi juga ya. Aktual, spesifik, transformasi, dan relevan. Coba pakai alat itu. Jangan semua APKL. Dari 1 sampai 10 APKL semua. Nah, sekarang coba Ibu tadi. Jadi lambatnya pendataan bayi baru lahir. Bukan Mbak, kalau bayi baru lahir itu ya orang lahir kita pergi data sudah lahir. Ini ada masalah kesehatan di situ.
Lambatnya pendataan apa ya? Titik-titik bayi baru lahir. Kalau pendataan bayi baru lahir hanya mengetahui sudah lahir atau belum. Coba dibantu kata Ibu Hairul ini. Siapa yang bisa yang... Pak. Hah? Boleh saran? Iya boleh. Lambatnya? Baik kata-kata registrasi, karena kalau bayi baru lahir itu harus memang dahulu diregistrasi dulu. Nah, ini bukan soal registrasi bayi ini. Bukan itu persoalan. Datanya, Pak. Nah, data pemenuhan kesehatannya. Karena dia lambat baru dia ke posyandu. Itu problemnya beliau. Begitu kan Ibu Hairul? Iya, Pak. Nah, itu. Makanya dicarikan orang begitu baca itu langsung dia tahu bukan lambat di data ketika lahir, bukan. Bukan masalah registrasi ini, bukan. Tapi ini masalah pemeriksaan kesehatannya yang lambat di posyandu. Itu masalahnya. Jadi lambatnya pemeriksaan awal kesehatan bayi baru lahir. Bukan begitu? Coba carikan istilah medisnya. Lambatnya pemeriksaan apanya? Pemeriksaan perkembangan kesehatan bayi baru lahir, begitu? Kalau lambatnya pemantauan tumbuh kembang bayi baru lahir. Nah, boleh begitu saja. Lambatnya pemantauan ya. Iya, Lambatnya, betul. Lambatnya pemantauan tumbuh kembang. Tumbang istilahnya. Tunggu dulu. Kan biasa pemantauan itu kan apa lambatnya apa? Kalau pemantauan itu kan beda. Lambatnya bedakan itu monitoring, pemantauan. Kalau monitoring dia lebih jelas, lebih terukur. Kalau pemantauan itu ya berdiri kita di ketinggian melihat ke bawah, itu pemantauan. Dipantau saja, dipantau. Jadi lambatnya monitoring tumbuh kembang, monitoring tumbang. Halo. Iya, waalaikumsalam. Iya, jadi Mbak. Ribanua sementara nang jadi materi ante angkatan 71 sigi. Pembimbingan hari ini coaching sudah hari Rabu. Sudah saya bawakan coaching itu hari Rabu saya bawakan coachingnya, hari ini dia bimbingan rancangan. Oh, 70 juga ya. Walau saya belum ada juga terlalu banyak ini, jadi kita sudah Oh iya, nanti saya lihat kalau jadi 70 ini berapa digeser besok pagi saja gimana? Karena mungkin ini saya tidak. Iya 71 ini 71 ini. Mungkin 70 kemarin. Oh iya, kalau bimbingannya sudah hari Kamis malah. Iya bimbingan. Sudah dulu kasih habis materi, masih bawa materi mungkin besok atau hari Senin gitu saja. Boleh juga kalau commute ke rumah, cuma rumah ini nggak jauh ini. Karena saya baru dari boleh juga atau kita ke rumah atau nanti besok pagi Jo, nanti besok saya telepon nanti saya ke situ. Mudah-mudahan tidak. Oh iya, siap. Ya, oke, yo, makasih banyak. Nah, jadi tadi lambatnya monitoring ya, lambatnya pemantauan Lambatnya monitoring tumbuh kembang, disingkat tumbang saja, Pak. Oh ya, lambatnya monitoring ya. Monitoring kita pakai. Monitoring apa tadi? Tumbang. Tumbuh kembang ya, tumbang bayi baru lahir. Iya. Iya, Pak.
bayi baru lahir. Oke, ini baru isu apa ini kalau Ibu tahu? Isu kelompok apa nih? Ibu kan di puskesmas, kan? Jadi yang Ibu tangani itu kan, yang Ibu tangani siapa? Bayi balita, ibu hamil, Berarti ini pelayanan pelayan publik. Nah, cari isu yang lain, manajemen ASN satu. Kemudian isu whole of government. Harus cukup 3, bawa ke Ibu pakai USG saja Ibu. Jangan APKL semua. Ibu Oh, iya, USG, ya Pak. 3 itu pastikan. Pastikan 3 itu, bila perlu lebih dari 3. Ini seakan-akan hanya karena memenuhi. Sebenarnya kan isu itu didapatkan menurut pengalaman. Nah, misalnya Ibu setelah tugas selama ini menangani bayi, apalagi Ibu? Ibu hamil Pak. Ibu hamil apalagi? Bayi balita sama sebenarnya konseling gizi juga Pak untuk pasien rawat jalan di puskesmas tapi belum berjalan. Nah, itu saja sudah isu. Belum berjalannya konseling ini dan itu. Itu kan isu itu. Jadi tulis itu. Ini kan hanya pengalaman. Jadi kalau Ibu tulis lebih dari 10 isunya ini. Iya Pak. Tulis semua itu. Nanti muncul dengan sendirinya yang mana manajemen, yang mana pelayanan publik, yang mana whole of government. Jadi ini isu bukan diambil dengan alat. Dia didapatkan sesuai pengalaman. Misalnya ibu hamil. Ibu hamil itu menurut yang Ibu amati apa masalahnya? Coba. Pengamatan selama ini. Dia gizi dia ada beberapa ibu hamil yang gizi kurang Pak. Situ masih adanya ibu hamil yang pemenuhan gizinya masih kurangnya pemenuhan gizi ibu hamil. Itu kan isu. Iya, kan belum tentu itu terpilih. Apalagi mungkin frekuensi memeriksa juga rendah, frekuensi pemeriksaan kan bisa semua terjadi. Nah, dari sisi petugas, kita lihat juga sisi petugasnya, apa kelemahan petugasnya. Dari sisi sarana, apa yang kurang? Kalau dari artinya Ibu lihat semua itu, nanti Ibu rangkai dalam kalimat pernyataan negatif sehingga dia menjadi isu. Sehingga kalau isunya Ibu ini, kalau betul-betul serius lebih 10. Jadi 10 kalau mau serius. Karena anak-anak yang baru lahir saja mungkin 3 isunya di situ. Yang pertama, lambat di monitoring perkembangannya. Yang kedua, lambatnya di monitoring. Yang kedua, kemampuan ibunya merawatnya, memenuhi gizinya. Yang ketiga, lingkungan di sekitarnya. Apakah mendukung itu? Jadi banyak hal yang bisa dijadikan isu. Banyak sekali. Nah, sekarang nanti Ibu karena Ibu belum, atau ada isu lain yang Ibu sampaikan? Supaya cukup 3. Ada Pak, tapi kayaknya ini semua tentang pelayanan publik. Coba sebutkan. Yang kedua itu belum tepat sasarannya pembagian PMT balita. Itu isu manajemen ASN itu. Siapa yang berbagi? Petugas gizi, itu, Pak. Petugas kan yang salah. Berarti manajemen ASN itu. Jadi rendahnya kemampuan atau lambatnya, atau apa itu lambat, kurang tanggap. Yang jelas itu kesalahan petugas itu. Berarti manajemen ASN. Kalau itu diperbaiki manajemen ASN. Karena menyalahkan ASN-nya, petugasnya. Jadi apa? Rendahnya kinerja petugas pembagian titik-titik. Nah, rendahnya kinerja petugas gizi. Cantumkan itu. Rendahnya kinerja petugas gizi. Yang berikutnya. Yang terakhir itu Pak, yang ketiga yang saya kasih masuk,
Belum tepat waktunya penginputan data balita ke dalam sistem. Manajemen juga itu. Manajemen juga. Boleh kasih masuk itu. Enggak apa-apa sampai 7 itu supaya ada fungsinya alat. Kasih masuk juga itu iya, ya. Pak. Yang Iya, berikutnya, siapa semua yang terlibat dalam penanganan ibu hamil ini? Coba. Bidan desa, Nah, perawat, hmm, sama gizi, Pak. gizi. Ibu di pekerjaannya terpisah dengan gizi? Tidak, Pak, saya bagian gizi. Oh, bagian gizi. Ah. Dengan pustu terpisah? Apa? Pustu. Ibu kan di rumah sakit ya? Di mana Di Ibu? puskesmas, Pak. Puskesmas itu induknya bukan induknya pustu dia? Iya. Nah, induknya pustu ya. Nah, bagaimana koordinasi Ibu dengan pustu selama ini terkait dengan pemenuhan gizi bayi ini? Cuma lewat bidan saja, Pak. Nah, Jadi makanya isunya lemahnya koordinasi. Nah, itu baru WOG. Masuk WOG dia. Koordinasi antara petugas gizi puskesmas dengan terserah mau ditaruh di pustu itu, mau ditaruh di bidan desa, mau ditaruh di mana itu kader-kader. Oh iya, Pak. Ya. Jadi sudah 4 isunya Ibu. Sudah 4 ini Ibu bikin saya minta kalau Ibu Hairun ini jangan APKL lagi. Cari alat lain. Jangan APKL saja, APKL mah. Ketemu 10 orang APKL semua. Iya, siap, Pak. Nah, sudah selesai Ibu. Nah, sekarang kita kerucutkan dia. Kalau Ibu sudah hitung dia, kan yang sekarang ini yang ada di pikirannya Ibu, tapi sebenarnya ini harus pakai alat supaya ketika ditanya penguji, lurus kita menjawab. Karena kita lakukan. Jadi diadakan diskusi. Karena penggunaan alat itu, baik APKL, USG, ASTR, ASTRID, kemudian kriteria OPD, semua penggunaannya sama. Melalui FGD, Focus Group Discussion. Atau brainstorming, atau curah pendapat. Curah pendapat siapa dengan siapa? Curah pendapat orang yang paham dengan itu, dengan gizi itu. Jadi Ibu panggil teman-temannya, stafnya, tidak harus dia sarjana gizi, tapi pernah bekerja di situ sebagai staf. Coba, ini ada isu ini 4, ada isu ini, ada isu ini, ada isu ini. Di antara 4 isu ini, kira-kira mana yang paling aktual? Jadi Iya, Pak. benturkan dulu aktualnya. Kalau selesai sudah aktualnya, baru pindah ke problematiknya. Kalau menggunakan APKL. Iya. Saya khawatir teman-teman ini sudah lupa lagi. Tadi ditanya penguji, banyak yang kelabakan. Coba, apa itu aktual? Yang sedang terjadi, Pak. Nah, apa yang lagi? saat ini terjadi, Apa lagi? sama yang sekiranya dia akan terjadi. Jadi aktual itu pertama benar-benar terjadi. Itu satu dulu. Tidak dikarang. Yang kedua baru-baru terjadi. Yang pertama sedang terjadi. Yang pertama sedang terjadi itu aktual. Yang kedua baru-baru terjadi. Belum lama kejadian. Yang ketiga berpotensi tinggi untuk terjadi. Tinggi potensinya untuk terjadi. Jadi masuk dengan aktual. Nah, begitu seterusnya. Problematik ditanya juga, apa itu Anda maksud dengan problematik? Apa Anda maksud dengan halayak? Apa yang Anda maksud dengan layak? Nah, sekarang anggaplah Ibu sekarang yang ada di pikirannya Ibu ya. Yang mau diangkat ini adalah lambatnya monitoring Tumbang bayi bayi baru. Kalau itu isunya yang mau ditangani, apa gagasannya? Jadi apa? Saya sediakan link Google Form sama untuk ibu hamilnya. Jadi nanti kalau dia pemeriksaan sama bidan desa, sekalian saya ajar di situ untuk isi link Google Form. Tapi yang saya ambil Pak yang mendekati persalinannya. Ibu ini di mana puskesmas?
Kaleke, Pak. Oh, di Kaleke ya. Oh ya, tidak ada persoalan ya. Bagus ya. Link Google Form ya. Iya, Pak. Boleh. Jadi maksudnya Ibu nanti ini inovasi link Google Form ini bagaimana? Coba dijelaskan sedikit. Jadi nanti saya ajar dia, Pak, untuk isi kan kalau di ada webnya kita, Pak. Jadi di web itu dia ada untuk bayi baru lahir, nomor nik orang tua, nik anak, terus dia anak keberapa. Pokoknya banyak isinya itu, Pak. Terus nanti sebelum biar tidak lambat itu dimasukkan datanya. Jadi kita ajar memang ibunya atau bapaknya untuk isi itu link Google Form di situ, Pak. Jadi nanti misal kalau baru sebulan kemudian baru sampai di informasinya di gizi bilang ada bayi baru lahir, nanti di situ kita langsung masukkan di web. Ini yang bikin malas masyarakat ini terlalu jelimet formatnya. Malah itu harus diinovasi. Yang bikin malas orang itu kalau banyak pertanyaannya. Coba itu dipikirkan itu dirubah bagaimana caranya supaya yang praktis-praktis lah biar orang di perempatan bisa isi. Ini kalau pilihan nik dulu. Wah, ini malah nomor induk keluarga ini. Cari sana, cari sini. Nah, justru itu yang mau dianu. Jadi ini partisipasinya rendah bukan karena apa? Terlalu rumit. Ada kerumitan di situ. Nah, ini sendiri isu sendiri. Rumitnya, itu kan isu. Jadi kita berharap respon cepat, tapi dengan batanya nik saja orang sudah berkerut keningnya. Aduh, di mana kartu keluarga ini? Baru tanya nik itu, belum tanya yang lain-lain. Jadi tarsit saja nanti besok diisi. Nah, besok dia sudah lupa, sudah urus kelapa, sudah urus sawah, urus ternak, sudah lupa dia. Sudah lupa. Ini yang maksudnya kita ini ada pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita jengkel, yang membuat kita kenapa? Selalu kalau berhadapan dengan itu kita tidak pernah puas. Berarti ada masalah di situ. Itu yang kita ingin perbaiki. Iya, Pak. Jadi karena itu kan misalnya dia baru datang berapa bulan sudah anaknya itu. Terus di situ baru kita mau minta untuk data-datanya, Pak. Terus nanti itu data-datanya nanti dibawa bulan depannya lagi. Itu pun kalau dia memang ingat untuk bawa dokumen yang kita minta. Seperti itu, Pak, masalahnya. Yang Anda maksud lambatnya ini apa yang lambat? Lambat di data anaknya, Pak. Karena dia seharusnya kalau standar SOP-nya begitu lahir didata anaknya. Iya, Pak. Nah, persoalannya apakah si ibu yang tidak mau mendaftar atau petugas kita yang tidak mau ke sana? Kalau dari gizi, Pak, kita tidak terlalu kita bergantung sama ibu kader. Untuk informasi ada bayi baru atau tidak. Seperti itu. Terus ibu kadernya juga kadang nanti pas posyandu baru diberitahu ini ada bayi baru lahir. Jadi begini, kadernya saja dilatih. Jadi isunya rendahnya kinerja kader. Jangan pesertanya yang lebih baik kader yang diberdayakan, sehingga dinaikkan kinerjanya dengan alat tadi itu, dengan berbasis Google Form itu. Lebih baik kinerja kader yang diperbaiki. Kalau masyarakat itu dia tinggalkan kita. Suruh lagi cari buka-buka di lemari, cari nomor induk keluarga itu. Kalau kader dia punya waktu 1x24 jam di sekitar orang, di sekitar masyarakat. Lebih baik kader. Jadi rendahnya kinerja kader terhadap ini. Rendahnya kinerja kader terhadap tumbang ini. Oh iya, Pak. Rendahnya kinerja kader di situ. Jadi Anda tinggal hadapi kadernya. Lebih baik kadernya yang dibimbing, kemudian dikasih perkenalkan itu link Google Form. Lebih mudah dia isi. Oh, iya, Pak.
Baru dia kirim ke puskesmas Kaleke. Ibu tinggal rekap-rekap di sana. Jadi itu coba dipikirkan. Tapi saya bilang begini, saya mau kasih tahu, saya tidak memaksa ibu, tapi kalau ibu lebih familiar yang tadi ya sudah itu saja. Yang saya ingin katakan, dari 10 orang jangan sama semua alat validasinya. Jangan semua APKN. Harus ada yang lain. Nah, kalau kita ganti isunya, kinerja kader yang rendah, nah, maka sebenarnya bukan kinerja kadernya. Sebenarnya kalau kita mau dalamin, ya sistem pelaporannya, mekanisme pelaporannya ini yang bermasalah. Kalau saya, sehingga connect kalau diselesaikan dengan link Google Form. Connect dia. Mekanismenya yang bermasalah. Jadi adakan kegiatan satu, ini inovasinya sudah ini, link. Yang kedua, bikin bimbingan praktis, in-house training kader. Suruh minta tolong kepala puskesmas ceramai 1 jam atau 2 jam. Minta tolong lagi orang-orang yang hebat di kecamatan itu, nanti kasih uang rokoknya, Pak Camat, Pak Riyadin, minta tolong Pak Riyadin. Pak Riyadin, ceramahkan dulu itu tetapnya kader. Kenal Pak Riyadin, Camat? Kenal Camat? Iya Pak. Pak Camat Jawa Barat, minta tolong beliau yang ceramah, nanti kasih uang bensinnya. Untuk memberi motivasi kepada kader, karena dia ada jabatan formalnya. Ya. Atau paling tidak Pak Sekcam. Pak Sekcam itu siapa? Pak Muhammad siapa? Pak Sekcam ini Pak Yamin. Sekcamnya. Nah, itu yang kita gunakan powernya untuk menghayo-hayo kader. Kemudian ibu tekniknya menjelaskan tentang bagaimana memanfaatkan sistem pelaporan link Google Form. Ini inovasinya sudah jelas, bagus inovasinya. Bagus sekali. Karena isunya pertama rendahnya kinerja. Jadi begini. Jadi yang diletakkan di kepala ikan, lambatnya itu di kepala ikan itu, Ibu. Iya, Pak. Lambat monitoring tumbang bayi lahir. Jadi ini berlaku untuk semua cara meletakkannya. Oke. Lambat monitoring tumbang bayi lahir. Jelas Ibu di kepala ikan itu? Iya, Pak. Nah, tarik tulang tengahnya, garis tulang satu, tulang pertamanya itu yang bermasalah itu sistem pelaporannya. Sistem atau mekanisme pelaporan yang belum jelas. Mekanisme laporannya atau mekanisme monitoringnya yang belum jelas. Mekanisme monitoring pertama itu mekanismenya ya. Iya, Pak. Nah, yang kedua tulang yang kedua kinerja kader. Nah, ini nanti diselesaikan Pak Camat ini atau siapa saja yang bisa menghayo-hayo orang. Iya. Motivasi kerja kader. Jadi saya ulang sekali lagi, kenapa lambat monitoring tumbang bayi? Satu, karena mekanisme pelaporannya tidak jelas, belum terbangun, belum dibuat mekanisme pelaporan khusus mengenai tumbang bayi ya. Iya, Pak. Bukan semua masalah kesehatan. Kalau yang lain-lain sudah jalan. Yang kedua, kinerja kader yang rendah. Jadi kalau dua penyebab yang ada di tulang ini, inilah yang menjadi kegiatan. Satu, untuk menyelesaikan kinerjanya, adakan satu kali pertemuan ini. Jadi satu kali pertemuan ada materi tentang keterampilan menggunakan Google Form itu, ada materi tentang motivasi. Nah, Google Form-nya itu Ibu yang sampaikan, atau ada teknisinya Ibu, programmernya Ibu, silakan. Nanti motivasinya terserah apakah orang puskesmas atau orang kecamatan. Oh, ya Pak. Nah, ya. Sudah ada bayangan Ibu? Iya Pak. Ya. Oke. Nah, jadi sudah ada yang sekarang begini. Ini sama saja. Ini paling saya ambil cuma 3 orang. Satu sudah Ibu ya.
isunya sudah ada. Kalau tidak keliru tadi sekitar 5 isunya. Kemudian sudah tervalidasi. Muncullah lambatnya monitoring tumbang bayi lahir. Oke. Lambatnya monitoring pertumbuh kembangnya bayi baru lahir. Nah, setelah itu ditelusuri. Ketemu 2 sebab. Sebab mekanisme laporan yang belum pernah dibuat. Yang kedua, kinerja kader rendah. Nah, muncullah gagasan untuk menyelesaikan 2 itu. Mekanisme laporan kita selesaikan dengan Google. Kita selesaikan dengan link Google Form. Itu penyelesaian sistem itu, penyelesaian mekanisme laporan cepat-cepat. Kadernya yang melapor. Jangan lagi tanya satu-satu ibu. Jadi kader yang proaktif, begitu ada orang lahir langsung dia tanya NIK-nya berapa. Yang diperlukan oleh di input di Google ini. Kan Iya, itu yang Pak. ibu mau. Nah, apa semua yang dibutuhkan, menu yang dibutuhkan oleh link Google Form. Dititipkan ke kader. Begitu dia dengar orang lahir, besok dia cari itu data. Nah, dia datang, kader kan lebih cepat. Dia WA ibu, kelak ibu sampai di sana buka di kantor, langsung masuk. Ambil semuanya. Masukkan di link Google Form. Atau ada mungkin pikiran saya yang salah. Clear Iya, barangkali. Pak. Seperti itu, Pak. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang begini, Bu. Karena kita sudah masuk di tabel rancangan. Sudah masuk kita di tabel rancangan. Nah, di tabel rancangan itu susunlah beberapa kegiatan untuk merealisasikan gagasan. Jadi yang mau direalisasikan ini gagasan link Google Form dan in-house training tadi. Atau bimbingan praktis tadi. 2 itu kegiatan yang mau diwujudkan oleh ibu. Bikinlah tahapan. Misalnya kalau bikin tahapan ini, apa pertama? Penyiapan peserta. Nanti ibu bikin tahapan minimal ya. Minimal ibu bikin itu kalau saya melihat minimal 5 kegiatan melahirkan. Nah, ini yang tadi juga rame. Ini teman-teman, selalu saya ingatkan, satu kegiatan minimal 3 tahapan. Hampir tidak ada yang lebih dari 3. Padahal itu minimal. Salah, tidak salah, cuma nilainya rendah. Tidak salah. Karena minimal 3 tahapan. Jadi satu kegiatan melahirkan minimal 3 tahapan. Nah, kalau 5 kegiatan kali 3, 15. Nah, teman-teman ini jangan diulang 2 kali begitu. Kalau saya bilang minimal, berarti ya terpaksa itu 3 itu. Terpaksa betul 3. Harusnya paling sedikit 4. Harus naik dari standar minimal. Ya, naik ke standar minimal. Jangan dibilang minimal, ya minimal semua. Dibilang harus pakai APKL semua. Kalau APKL semua ya tinggal main kirim-kirim saja. Ini saya punya, mana kamu punya? Coba berkreasi lah. Coba Pak siapa ini? Saya mohon maaf, Pak siapa di depan saya ini? Pak siapa ya? Atau Ibu Satriani ya. Ibu Satriani coba cari itu alat ASTR. Supaya beda, tampil beda lah. ASTR itu alat validasi isi. ASTR. Sama dengan fungsi APKL itu. Sama juga dengan fungsi USG. ASTR. Atau Pak Samsul Bari. Bisa kami cari alat lain Pak Samsul? Pakai alat lain? Iya Pak. Bisa ya? Bisa Pak Samsul? Ya, Pak. Atau jangan-jangan cuma APKL juga kami pikir. Saya Pak pakai USG Pak. Ya, enggak apa-apa. USG aja, sepupunya APKL. Nah, jadi begini, saya mau konkretkan dulu. Jadi satu ini contoh, tetapi untuk semua. Jadi cara mencari isu, jumlah isu, saya sudah jelaskan. Saya anggap selesai. Tidak bisa divalidasi kalau tidak mewakili 3 mata pelatihan. Iya, Pak.
Kami harus tahu yang mana itu manajemen ASN, yang mana WOG, yang mana pelayanan publik. Nah, kalau sudah validasilah. Validasi, jangan semua pakai APKL. Nah, kita atur saja di kelompok ini, berapa orang kita? 10 ya? Iya, Pak. 5 USG, 5 APKL. Aku atur. Yang kayak tadi 10 USG, semua bosan juga penguji. Pasti ini formalitas semua. Kalau ada alat-alat yang baru, silakan. Ada mind map, ada causal map, ada tree analysis, ada ASTR, ada ASTRIT, ada kriteria OTD. Coba dicari. Coba ketik kata di Google, validasi isu. Apa tahu. Nah, setelah muncul satu, Ibu, muncullah gagasan. Yang dituangkan dalam tabel rancangan itu adalah kegiatan untuk merealisasikan atau mewujudkan gagasan. Oke? Nah, makanya melahirkan beberapa kegiatan. Nah, kegiatan itu, satu kegiatan melahirkan beberapa tahapan. Paham ya? Iya, Pak. Paham. Nah, di mana nanti masuknya nilai aneka? Masuk di mana dia? Di tahapan. Ya, jangan ragu. Masuk di tahapan dia. Nah, satu tahapan, kalau dia masuk 5 nilai dasar, nah bayangkan. Jadi rumus pertama, satu kegiatan melahirkan minimal 3 tahapan. Nah, kelompok ini saya pastikan 4 ya. Ada 5, ada 8. Satu kegiatan. Nah, sehingga kalau dia 5 kegiatan, paling sedikit 20 tahapan. Nah, satu tahapan dimasuki sekian nilai dasar. Ada akuntabilitas masuk, akuntabilitas titik koma yang masuk di situ bisa dipertanggungjawabkan, jujur, apa semua itu, konsisten, masuk semua di situ. Kemudian masuk lagi di situ etika publik, sopan, apa semua masuk di situ. Masuk lagi di situ nasionalisme, menghargai pendapat. Sepanjang dia relevan, ada keterhubungannya. Jangan sembarang masuk, tidak bisa dijelaskan, tidak ada hubungan. Nah, dengan demikian, maka tabel rancangan itu menjadi panjang ke bawah. Panjang dia ke bawah. Karena yang mau dilihat ini kemampuannya teman-teman menguasai nilai dasar. Penguasaan nilai dasar yang menjadi penting. Karena yang diaktualisasikan itu adalah apa yang diaktualisasikan? Nilai dasar. Nilai dasar. Ya, ingat-ingat itu, saya ulang-ulang. Supaya terukur itu bisa diaktualisasikan atau tidak, dinebengkan, dicantolkan ke kegiatan. Jadi kegiatan itu tidak lebih sekedar kendaraannya, alat tunggangannya. Sigi angkatan 70 ini ya? 71. 71. 71. Saya pernah bawa agenda 2 saya yang bawa di sini ya. Ya, Pak. Coaching agenda juga sudah. Sebenarnya Bapak dan Ibu sudah sangat mantap nih. Coaching agenda itu kemarin 3 agenda saya sudah sampaikan. Harus ada yang mewakili, ada yang mewakili. Nah, sekarang sudah bimbingan rancangan. Kalau ini nanti muncul kayak tadi, jadi ingat-ingat itu Pak Samsul, satu kegiatan minimal 4 tahapan. Ketika memvalidasi isu, tidak boleh kurang dari 3 isu. Kalau hanya 3, pastikan dia mewakili 3 materi. Sebenarnya kalau dikumpul betul isu itu, belasan. Semakin lama orang bekerja di situ, semakin banyak isu ditemukan. Contoh, beberapa hari kita ikut latsar ini. Isu pertama, 1, sering signal terganggu. Kan sudah isu itu. 2, masih ada diantaranya peserta yang terlambat. Yang ketiga, widya suaranya juga ada yang terlambat. Kan isu semua itu. Belum lagi kita bicara kualitasnya, baru yang real.
Belum kita bicara kualitas. Respon peserta relatif rendah, misalnya. Kemampuan media suara rendah. Kan bisa. Bisa semua, isu semua. Makanya kalau dikumpul isu, setelah kita, belum 1 bulan kita ikut latsar ini. Baru berminggu-minggu kita ketemu, sudah kelihatan begitu banyak isu. Banyak sekali isu. Tetapi belum tentu dia valid. Belum tentu. Karena harus diuji problematiknya, diuji kekhalayakannya, diuji layaknya, diuji urgennya, diuji seriusnya, diuji grossnya. Diuji. Kalau tinggi nilainya, baru kita menyatakan itu masalah. Kalau tidak, ya tetap isu saja. Karena ternyata tidak benar-benar terjadi. Hanya kelihatan saja Bapak dan Ibu responnya rendah. Padahal tidak. Bukan. Jadi, saya kira itu saja untuk Ibu Khairul sebelum saya pindah ke yang lain. Apa yang perlu ditanya lagi? Silakan. Jadi ini Pak, nanti minimal kegiatannya itu ada 5. Kalau saya, ini maunya saya. Kalau maunya saya, misalnya 1 tahap persiapan. Iya. Sudah persiapan itu lahirlah 3 tahapan, minimal 3. 1, siapkan bahan. 2, menghadap. 3, diskusi dengan ahli gizi yang lain. 4, merumuskan bahan apa di situ? Atau mendesain link Google Form. Itu baru persiapan. Kan baru desain deh. 4 sudah tahap. Iya Pak. 4. Dan 3 lagi. Nah, yang kedua, menyiapkan mana yang duluan dilaksanakan? Tunggu dulu. Link Google Form ini sudah ada linknya ini. Baru mau saya bikin Pak. Oh, ini lebih banyak kegiatannya ini. Lebih banyak kegiatannya. Jadi yang menurut Ibu mana yang duluan? Membuat link ini dulu, baru mau latih kader, atau kader kita persiapkan dulu, baru link? Bikin linknya dulu Pak. Link. Jadi persiapan pembuatan link. Jadi mau mencari referensi. Setelah direferensi, kemudian dibuat, kemudian diuji coba. Diuji coba, difinalisasi. 4 sudah. 4. Baru bikin persiapan pembekalan kader. Menyiapkan kader, menyiapkan materi, menyiapkan pemateri, menyiapkan tempat, melaksanakan kegiatan. Berapa? 6 tahapan itu. 6 tahapan itu waktu in-house training itu, atau bimbingan praktis. 6 tahapan itu. Jadi persiapannya 4. Kemudian membangun link ini 5. Membangun link Google ini 5 tahapan. Melaksanakan pengkaderan itu 5 tahapan. Kemudian implementasi link Google Form. Nah, ini minimal 3. Kemudian 5 evaluasi. Nah, evaluasi minimal 4. Apa sama sebutkan semua tahapan-tahapannya? Ibu tinggal catat atau Ibu pikirkan sendiri saja? Nanti saya bikin sendiri Pak. Nah, jadi 1 persiapan. Oke, itu saja kegiatannya, tahapannya nanti Ibu lahirkan. Iya Pak. Nah, yang kedua, mendesain link Google Form. Desain sendiri dulu itu. Desain, kemudian desain kasar itu Ibu cuma susun-susun dia di kertas, tanya-tanya orang, cari bahan. Jadi tahapannya 1, mencari bahan, mencari referensi. Iya Pak. Yang kedua, berkonsultasi dengan programmer atau orang-orang yang paham tentang itu. Jadi kan 1 hari itu Ibu pergi jalan-jalan, pamit dengan kepala puskesmas, saya mau pergi jalan-jalan ke puskesmas lain Kak, tanya-tanya bagaimana orang yang paham tentang link ini. Kemudian sudah gambar, sudah draft link itu, gambaran desain awal link. Sudah habis. Habis itu membangun sistem link
link Google Form, membangun link Google Form. Dari desain itu dibangun sudah. Nah, dibangun itu mulai apa? Menata mekanisme laporan. Kan kira-kira begitu. Mengatur menu. Kemudian banyak hal yang bisa dibikin di situ. Sampai diuji coba. Uji coba dulu. Kita simulasi. Nanti Ibu begini. Jangan Ibu ambil semua desa. Ambillah Kaleke, Pebunu, dan Rarampadende. Kira-kira begitu. Oh ya Pak. Ya, 3 desa dulu. Kalau berat, 2 desa saja. Kaleke, Pebunu. Oh, iya. Kan masih uji coba ini. Uji coba. Iya Pak. Nah, jadi sudah. Habis itu menghubungi. Sudah, saya kira tidak terlalu susah gitu. Tidak terlalu susah. Isunya sudah 5. Alat validasinya Ibu sudah tentukan. Muncul sudah. Apa yang di kepala ikan tadi itu? Yang di kepala ikan itu? Lambatnya monitoring. Nah, itulah core issue. Setelah ditelusuri sebabnya, 1, mekanisme laporan tidak jelas, belum jelas, atau belum ada. Yang kedua, kinerja kader yang rendah. Inilah penyebab yang diterapi. Jadi kita konsennya di penyebab, bukan di gejala. Bukan orang kesehatan. Kalau ada anak-anak demam, bukan demamnya yang diobati, tapi penyebab kenapa dia demam. Karena demam ini kan gejala saja. Iya Pak. Bisa jadi dia radang paru-paru. Bisa jadi amandel. Bisa jadi demam biasa karena main hujan. Bisa juga karena salah urat. Nah, kan gitu. Begitu juga ini. Begitu. Kenapa lambat monitoring tumbang bayi lahir? Ya penyebabnya ini. Lamban itu karena tidak ada mekanisme pelaporan yang berbasis IT. Yang kedua, motivasi kader juga atau kinerja kader memang rendah. Nah, nanti Ibu gandeng camat atau pasekcam atau siapa yang dianggap berwibawa yang bisa menghayo-hayo kadernya Ibu. Paling 1 jam saja beliau ngomong sih. Laksanakan dalam suasana syawal. Supaya masih ada kue, masih ada minuman. Kan enak kan. Enak kita dulu-dulu sambil Pak Camat juga pasti semangat. Nanti Ibu kumpul kadernya di puskesmas, undang Pak Camat di sebelah. Atau kadernya dibawa ke kantor camat. Tinggal konfirmasi waktu kapan Pak bisa saya bawa antar kemari kader saya. Kadernya tidak banyak karena saya cuma rekrut dari 3 desa saja. Dari Kaleke, dari Pebunu, Rarampadende. Ini saja 3 kader ini ketemu di kantor camat. Nanti bimbingan teknisnya pemanfaatan Google Form ini terserah Ibu. Mau adakan hari itu juga di kantor camat, kalau tidak kondusif jangan dipaksakan. Karena ini kita betul-betul dia skill yang kita bangun. Makanya kita menggunakan istilah bimbingan praktis. Kalau bimbingan itu berujung skill. Kalau pemahaman sosialisasi saja. Kalau hanya untuk sekedar paham sosialisasi. Kalau orang terampil harus dibimbing. Harus dibimbing kalau mau terampil. Cara memegang pahat begini, palu pahat begini, meletakkan pahat di kayu begini. Itu dibimbing namanya. Kalau sosialisasi cuma dikasih tahu, itu pahat gunanya begini, gunanya untuk ini. Sosialisasi cuma dia tahu saja. Kalau dia bisa praktekkan, terpenuhi unsur skillnya, harus dibimbing. Seperti orang buta, tidak lihat jalan, jangan komunikasi tunjuk. Belok kiri, belok kanan. Tidak. Pegang tangannya. Baru suruh lompat. Nah, itu namanya dibimbing. Karena dia melakukan. Melakukan. Dibimbing. Jadi bedakan istilah dengan apa? Tidak sembarang meletakkan istilah ya. Tidak sembarang. Meletakkan istilah pada rancangan aktualisasi. Saya kira Ibu cukup Ibu ya. Ya Pak. Tapi kalau masih ada pertanyaan silakan sebelum saya pindah. Karena saya target cuma 3 orang ini yang dibimbing. Yang lain otomatis. Asal dia perhatikan. Karena mirip-mirip saja ini barang. Mirip-mirip. Sekarang yang mewakili kesehatan sudah. Yang mewakili apa? Guru atau apa lagi di sini? Terima kasih Pak. Ya. Silakan. Silakan. Ya, Pak. Nah, Samsul Bahri. Ini Pak Samsul Bahri kerja di mana?
di SD Impres Tomado, Pak. Oh, guru. Wah, ini guru SD ini paling banyak isunya, Pak. Karena dia guru, bukan guru bidang studi. Guru kelas. Jadi Iya, isunya pasti banyak. Nah, coba sebut isunya. Satu. Kalau saya, Pak, sudah mengangkat 3 isu dulu ini, Pak. Baru itu, Pak. Sebut dulu isunya supaya saya melihat WOGK apa ini. Yang pertama, Pak, isunya rendahnya pemahaman operasi hitung bilangan bulat, Pak. Itu isu apa itu? Kategori isu apa itu? Manajemen Oh, pelayanan publik, Pak. ya, karena itu kan siswa yang dipersoalkan. Nah, siswa Ya, Pak. itu publiknya Bapak. Jadi itu pelayanan publik. Nah, satu sudah terpenuhi. Pelayanan publik tadi itu rendahnya apa? Rendahnya? Pemahaman operasi hitung bilangan bulat. Oh, pemahaman operasi hitung. Oh, Bapak guru matematika ini. Karena kalau di SD, Pak, semua mata pelajaran, Pak. Jadi karena kemarin saya mengajar, Pak, saya dapat itu masalah, Pak, di dalam kelas. Jadi saya angkat isunya, Pak. Ya, oke. Satu. Yang kedua? Yang kedua, kurangnya rasa percaya diri siswa. Oke. Masih kurangnya rasa percaya diri ini apa itu ya? Kurangnya rasa percaya diri. PD itu bahasa anunya apa? Kurangnya rasa percaya diri. Apa? Percaya diri, motivasi barangkali ya? Rendahnya motivasi atau percaya diri. Percaya diri itu istilah psikologisnya apa itu? Rendahnya apa ya? Sudah kita taruh rendah percaya diri dulu. Rendah percaya diri siswa ya? Iya, Pak. Yang ketiga? Kalau yang ketiga, Pak, kurangnya koordinasi guru dan orang tua siswa di dalam pembelajaran jarak jauh, Pak, masuk WOG ini, Pak. Oh, iya. Kurang koordinasi Guru dan orang tua siswa, Pak, di dalam pembelajaran jarak jauh. Guru atau sekolah? Guru, Pak, karena guru yang langsung terjun, Pak, dalam pembelajaran jarak jauh ini, Pak. Ya, dalam pembelajaran guru, tapi melibatkan orang tua itu kewenangannya ada di mana? Di guru atau di sekolah? Kalau di sekolah, Pak. Nah, sekolah ya, jadi kurangnya kok lemahnya atau kurangnya koordinasi sekolah dengan orang tua siswa. Orang tua siswa. Orang tua siswa. Nah, apa lagi? Kurangnya minat membaca siswa, Pak. 4 saja, Pak, saya angkat dulu di sini, Pak. Belum ada manajemen ASN. Kurangnya minat belajar siswa. Mana manajemen ASN ini, Man? Rendahnya pemahaman operasi hitung siswa pelayanan publik. Rendahnya rasa percaya diri siswa itu juga pelayanan publik. Nah, kurangnya koordinasi ini WOG. Kurangnya minat belajar siswa pelayanan publik. Yang tidak ada ini, yang belum ada ini, manajemen ASN. Belum ada. Harus. Nah, sebenarnya belum bisa kita lanjut kalau ada yang mewakili manajemen ASN. Nah, sudah. Manajemen ASN itu guru apa? Guru matematika, Pak, atau guru bidang studi ya? Guru kelas, Pak. Semua, Pak, diajar. Guru kelas. Ya. Di situ ada guru honor. Ada, Pak. Berapa banyak? Kalau guru honor 4 orang, Pak. 4 orang. Rajin apa tidak? Rajin, Pak. Rajin. Kualitasnya bagaimana? Kalau karena di sana, Pak, ada juga guru yang tidak memenuhi kualifikasi, Pak. Masih adanya guru yang tidak memenuhi kualifikasi. Itu isunya. Jadi masuk manajemen ASN. Karena kita mau perbaiki pelaksananya, petugasnya mau diperbaiki. Oh, iya, kurangnya. Serendahnya. Itu yang kami bilang tadi. Tinggal tulis. Jadi isunya 5. Jangan 3 semua. Di mana-mana 3, di mana-mana 3. Seakan-akan dipaksakan harus ada mewakili ini, ya itu saja. Kalau begini, ini artinya isu ini betul-betul diambil menurut pengalaman. Iya, Pak. Menurut pengalaman kalau lebih dari 4.
Kalau pas 3 itu hanya memenuhi persyaratan. Jadi semua berpikir tidak ada isu lagi 3. Ada. Minimal 4. Isu itu. Minimal 4. Ya. Iya Pak. Jadi seakan-akan ini barang sudah divalidasi. Ini masih validasi menurut pengalamannya Pak Samsul. Belum Ya. validasi menurut alat itu. Kalau menurut Pak Samsul, isu mana yang dominan? Kalau yang dominan Pak, yang isu yang pertama Pak, rendahnya pemahaman operasi hitung bilangan bulat Pak. Ya, operasi hitung bilangan bulat. Iya Pak. Oke. Ini yang rendah ya. Saya tulis Pak. sedikit dulu supaya enak. Ini letakkan saja di kepala ikan ini. Iya Pak. Taruh di kepala ikan ini. Rendahnya pemahaman operasi hitung bilangan bulat. coba kasih contoh kata saya supaya saya bisa berpikir bagaimana ini maksud dengan operasi hitung bilangan bulat. Kalau yang operasi hitung bilangan bulat Pak, misalnya ya, yang contohnya itu Pak, kesannya 2 tambah 2 kali 4. Biasanya anak misalnya siswa Pak mengerjakan dulu penjumlahan Pak, padahal kalau matematika itu Pak kan memakai rumus Pak, harus duluan dikalikan dulu, baru di belakang baru dijumlahkan Pak. Kalau bilangan bulat begitu ya? Iya Pak. Oh, bilangan bulat begitu dia. Iya Pak. Karena kalau duluan Pak penjumlahan daripada perkalian hasilnya salah Pak. Kalau duluan, ulang. Kalau duluan penjumlahan Pak daripada perkalian hasilnya akan salah Pak. Karena memang rumusnya begitu Pak. Duluan perkalian daripada penjumlahan Pak. Kalau cara mengerjakannya. Oh, iya. Oke, saya sudah paham. Tidak ada gambaran sedikit. Rendahnya pemahaman operasi hitung bilangan bulat. Nah, gagasannya apa ya? Gagasannya Pak, saya memakai metode TTS Pak. Teka-teki. TTS ya? Iya Pak. Nah, metode TTS ini Bapak dapat di mana? Kalau metode TTS ini Pak, saya bikin sendiri Pak. Tapi kan kalau biasanya itu soal-soal TTS itu Pak, kan kata-kata saja. Kalau saya di sini akan masukkan angka, jawabannya angka Pak. Iya. Tunggu dulu. Ini menarik ini. TTS angka ini pernah Anda lihat di mana? Kemarin Pak, saya coba-coba. Betul ya? Iya Pak. Oh, mantap. Jadi solusinya adalah TTS angka. Jadi peningkatan pemahaman operasi hitung melalui TTS angka. Oh iya Pak, benar, pemaham. Ya. Jadi peningkatan pemahaman operasi hitung bilangan bulat melalui TTS angka. Ya, pada siswa titik-titik. Ya, Pak. Itu lokus. Ya. Sudah mantap ini. Nah, cara membuat TTS inilah dibuatkan. Upaya merealisasikan TTS ini. Bukan hanya mewujudkan TTS-nya ya. Kalau mewujudkan TTS-nya mungkin 3 langkah. Tetapi bagaimana TTS yang kami wujudkan ini bisa dipraktekkan membangun, meningkatkan pemahaman operasi itu. Jadi buatlah langkah-langkah itu. Nah, langkah pertama semua orang sama persiapan. Ya, Pak. Persiapan. Setelah itu langkah 2, langkah 3, 4 sudah mulai berbeda. Jadi siapkanlah langkah-langkah sampai terwujud ini TTS, mulai dari desain sampai selesai. Kemudian sampai diuji cobakan dan diperkirakan sampai mendongkrak kemampuan pemahaman. Buat langkah-langkahnya, kegiatan-kegiatannya. Iya Pak. Kegiatannya Pak, apalagi tahap kegiatannya Pak bisa. Kalau di kegiatan pertama Pak saya punya tahapan 3 saja Pak. Tapi kalau yang di kegiatan kedua tahapannya 4, kegiatan ketiga kayaknya 6. Ya. Bisa. Boleh. Kegiatan selanjutnya berapa kegiatan ini? 5 Pak. Oh boleh. Saya paling di bawah 5. Iya, Pak. Standar saya paling di bawah 5.
Kegiatan keempat berapa tahapan? Kalau kegiatan keempat Pak, tiga tahapan Pak. Apa kegiatannya? Coba sih. Memberikan pretest Pak pada siswa. Kita lihat dulu kemampuannya. Jadi bukan memberikan pretest. Pakai judul evaluasi awal. Oh iya Pak, evaluasi awal. Evaluasi awal 1. Kegiatannya siapkan alat evaluasi. Penyiapan soal evaluasi. Ya, atau menyusun soal evaluasi. Nah, bisa saja soal itu nanti salah supaya tidak keliru. Kalau belum libur, try out untuk 3 orang. Try out soal, ujikan pada 3 orang. Oh iya Pak. Try out dulu 3 orang saja. Jadi bikin kegiatan kedua try out soal. Iya Pak. Tahap ketiga finalisasi soal. Hasil try out finalisasi. Iya Pak. Yang keempat melakukan tes awal atau pre-test. 4 kan? Iya Pak. Nah, sudah. Nanti Apalagi? Kalau nanti di kegiatan keempatnya Pak, baru pembelajaran Pak, karena kan kalau melakukan pembelajaran. Di tahap keempat itu setelah ya sudah implementasi pembelajaran TTS angka. Implementasi pembelajaran TTS angka. Nanti dia diselip di RT. Jadi judulnya kasih muncul TTS karena ini yang baru. Iya Pak. Gimana kesulitannya? Habis ya, tuntas ya? Habis implementasi evaluasi. Evaluasi ya Pak. Ya, di situ baru post testnya. Iya. Udah. Berapa tahapan sudah? 5 ya? Berapa kegiatan? 5 ya? 5 Pak. Persiapan. Ya. Sudah. Boleh sudah itu. Coba lihat kata di situ di klub jarnya itu sampai jam berapa gitu? Di estimasi waktunya. Sampai jam berapa? Masih ada 23 menit, Pak. Oh, berarti kita istirahat jam. Coba lihat di situ. Coba lihat waktu. Berapa jam di-upload? Eh? 1,5 jam, Pak. Sampai jam berapa? Maksudnya sampai jam berapa? Sampai jam 5, Pak. Oh, sampai jam 5. Oh, yang terakhir Ibu coba. Ini sudah ketiga ini. Saya anggap nanti jangan sampai Ibu Hairul dengan IPA begitu dites lagi kabur semua lagi. Wah, berapa kali bimbingan ini? Coba Ibu Satriani dulu, baru nanti kalau masih ada waktu Ibu Riana. Isunya Ibu. Silakan. Tidak ada suaranya Ibu. Kenapa suaranya Ibu? Atau cuma saya tidak dengar? Yang lain dengar suaranya Ibu Satriani? Tidak, Pak. Oh, tidak ada, Pak. Baru masalah Ibu punya. Baru ada. Coba kasih, coba bicarakan. Ibu Riana Pila dulu. Ibu Riana. Nanti Ibu Satriani susunnya sesuai dengan penjelasan saya. Silakan Ibu. Ibu Ariana. Ya. Isunya apa? Saya isunya 1, kurangnya kesadaran siswa dalam kebersihan lingkungan sekolah. Ya, kesadaran siswa, kesadaran kurang lingkungan sekolah. Oke. Nah, apa lagi? Yang kedua itu, kenapa ini? Tunggu dulu. Saya mau tanya Ibu dulu. Ibu ini guru di mana? SMP, SMA? SD. Oke. Yang kedua. Yang kedua kurang optimalnya penggunaan media saat proses pembelajaran. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran.
Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran. Oke, yang berikutnya. Belum efektifnya penggunaan bahasa Indonesia pada kelas rendah. Belum efektifnya penggunaan bahasa Indonesia ya. Maksudnya di sana Pak, yang kelas-kelas rendah itu harus dikombinasikan dengan bahasa daerah. Oh, bahasa daerahnya yang kurang dipakai. Bahasa daerahnya yang dipakai Pak, bahasa Indonesia kurang. Harusnya harusnya dipakai bahasa daerah, tapi faktanya kurang dipakai. Begitu maksudnya Ibu? Maksudnya mereka belum terlalu paham bahasa Indonesia. Nah, makanya kalau mengajar di kelas rendah harus menggunakan bahasa daerah. Iya Pak. Tetapi realitasnya rendah penggunaan bahasa daerah ketika mengajar. Itu kan masalahnya. Nah, masalahnya itu Pak, kurang penggunaan bahasa Indonesia. Oh, kan begini Bu. Ini kelas rendah. Kelas rendah itu menurut SOP-nya harus banyak menggunakan bahasa daerah. Tetapi ternyata orang cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga anak-anak sulit menanggap. Iya Pak. Kan begitu. Kan begini Bu. Coba Ibu redaksikan. Nanti saya tangkap ulang. Coba redaksikan ulang. Kurangnya? Belum efektifnya penggunaan bahasa Indonesia pada kelas rendah. Oh, maunya Ibu kalau di kelas rendah harus berbahasa Indonesia. Kalau saya sendiri harus ada bantuan dari guru. Tunggu dulu, artinya bukan maunya Ibu, maunya standar pembelajaran. Kalau di kelas rendah itu harus full bahasa Indonesia Ibu, di kelas rendah harus full bahasa Indonesia supaya kita paham masalahnya. Kalau di kelas rendah harus full bahasa Indonesia begitu. Iya Pak, karena saya sendiri tidak tahu bahasa daerah. Tidak, bukan Ibu, bukan patokannya Ibu dipakai. Jadi standar pembelajarannya itu, standar aturan belajarnya atau SOP-nya itu, SOP-nya itu meskipun di kelas rendah harus full bahasa Indonesia. Begitu Pak? Iya, daerah saya juga bisa mengajarnya begitu Pak. Bukan Ibu. Saya tidak tanya soal Ibu, soal standarnya, standar yang berlaku, supaya kita lihat masalahnya. Jangan kita keliru merumuskan masalah. Coba guru-guru lain, apakah kalau mengajar di kelas rendah, karena ada istilah kelas rendah ini, harus menggunakan full bahasa Indonesia? Tidak boleh campur-campur bahasa daerah. Tidak juga, Pak. Cek. Siapa yang bicara? Ibu, tidak juga maksudnya? Kalau saya, Pak, kadang saya gabung dengan bahasa daerah yang, maksudnya karena ada siswa yang tidak masih kurang paham dengan bahasa Indonesia, Pak. Jadi begini, bukan menurut Komiu, tapi menurut aturan. Bolehkah begitu? Menurut aturan ini? Boleh. Nah, boleh menggunakan bahasa daerah? Boleh? Pastikan itu. Oh, kalau di sekolah aku, Pak, belum ada aturan untuk itu, Pak. Iya. Ini bukan aturan sekolah. Jadi makanya tadi itu Ibu tadi coba rumuskan ulang Ibu rumuskan ulang masalah yang ketiga itu. Belum efektifnya penggunaan bahasa Indonesia pada kelas rendah. Nah, berarti kalau menurut saya Pak, harusnya memang pakai bahasa Indonesia karena kalau tidak salah itu ada di undang-undang itu bahasa Indonesia itu pengantar dalam jangan pendidikan. pakai saya ya. Jadi kalau menurut saya standarnya. Nah, kalau begitu benar itu istilah masalahnya Ibu. Benar masalahnya itu. Asal standar kan ini mencari masalah, mencocokkan standar dengan fakta. Itu disitulah masalah. Ada kesenjangan antara yang idealnya dengan yang terjadi. Itu masalah. Idealnya orang dewasa itu umur 30 tekanan darahnya harus sekian yang ideal. Tapi faktanya tidak sama. Tinggi atau rendah, terjadi masalah. Kan di situ. Orang dewasa itu umur sekian, idealnya gulanya sekian.
Itu dikejar dokter. Apabila terjadi kesenjangan, melebihi atau mengurangi, muncul masalah. Begitu juga ini. Standarnya itu di kelas rendah harus berbahasa Indonesia. Ternyata orang berbahasa daerah. Masalah itu. Masalah itu. Karena berbeda standar dengan fakta. Itu baru masalah. Jadi, ulangi Bu, rendahnya. Belum efektifnya Belum penggunaan. efektifnya penggunaan bahasa Indonesia pada kelas rendah. Oke, belum efektif. Nah, sekarang yang berikutnya, isu yang berikutnya. Baru 3, Pak. Nah, baru ini isunya Ibu 3. Yang ketiga, yang kedua tadi, yang kedua soal apa tadi? Kurang optimalnya penggunaan media saat proses pembelajaran. Ketiga-tiganya semua layanan publik. Belum ada satupun manajemen ASN, belum ada WOG. Ambil semua 3 ini, cari lagi yang lain. Karena masalahnya Ibu Riana ini baru pelayanan publik semua. Kesadaran siswa, layanan publik. Kurangnya apa tadi? Penggunaan media. Penggunaan media ini juga pelayanan publik. Belum efektifnya. Tunggu dulu. Yang Ibu maksud belum efektif ini siswa atau guru? Yang ketiga, siswa pelayanan publik. Kecuali guru yang Ibu salahkan, itu manajemen ASN. Kalau guru, manajemen ASN. Jadi makin belum bisa kita tindak lanjut Ibu Riana, pertemuan berikutnya nanti angkatan 71 bimbingan rancangan ini tanggal 7. Tanggal 2 berarti terakhir kita ketemu bimbingan ini. Nanti dipikirkan siapa ketua intern ini. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Nanti begini, carikan waktu kita satu kali nanti ketemu Zoom, nanti kita sendiri yang bikin Zoom-nya. Oh iya Pak, boleh Pak. Karena ini begini, ini sudah mau habis waktu, sementara masih banyak sekali masalah. Masih banyak sekali. Jadi saya kasih tugas, yang terakhir barangkali, Ibu Respidora. Apa isunya? Kalau Ibu Ana saya ingin sampaikan, Ibu Riana, tambah isunya. Ya Pak, siap Pak. Tambah 2 lagi, 1 mewakili manajemen, 1 mewakili WOG, supaya cukup 5 isunya divalidasi. Ibu Resti. Oke, baik, terima kasih Pak. Isu yang saya sudah identifikasi di sekolah saya, yang pertama isu terkait WOG. Yang pertama itu kurangnya sarana dan prasarana. Yang isu terkait manajemen PNS, ada rendahnya kedisiplinan guru. Terus ada guru yang masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi kebutuhan guru. Kemudian yang terkait dengan pelayanan publik, yang pertama rendahnya kemampuan literasi peserta didik, rendahnya penguasaan kosakata bahasa Inggris peserta didik, kurangnya penggunaan media pembelajaran, kemudian ada juga rendahnya motivasi belajar peserta didik. Berarti itu sudah 7. Baru 6 yang memenuhi syarat. 6 itu 4 pelayanan publik, 2 manajemen. Ya, belum ada kelihatan WOG-nya. Tidak memenuhi kriteria WOG. Tidak memenuhi persyaratan WOG itu. Sarpras menurut Ibu WOG. Ya, harusnya itu WOG dengan pemerintah. Harusnya dibuat begitu. Lemahnya kerjasama dalam pengadaan sarana. Itu baru WOG.
Kalau hanya menyebut rendahnya sarana prasarana bukan WOG. Jadi Kalau rendahnya kerjasama dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah nah, gitu, Pak, dalam ya? mendukung sarana pengadaan sarana. Masih rendahnya kerjasama antara pihak terkait dalam mendukung pengadaan sarpras, sarana prasarana belajar. Nah, itu baru WOG. Oke. Nah, di antara 6-7 isu itu yang mana yang dijagokan? Seakan-akan sudah divalidasi. Iya, yang rencananya saya mau angkat adalah rendahnya kemampuan literasi peserta didik. Iya, boleh, boleh. Sudah ada yang ngomong di luar. Nanti kita ketemu lagi ya. Oh iya, Pak. Sudah ada yang bicara di luar. Nah, jadi rendahnya kemampuan literasi ya, sambil menunggu saja, menunggu perintah. Iya, Pak. Jadi begini nanti, kalau rendahnya ini jadi memvalidasi isu itu, karena tadi dipertanyakan, seakan-akan hanya formalitas saja meletakkan angka supaya itu tinggi. Jadi begini, kita harus jujur mengatakan bahwa ini memang tinggi, ini rendah, ini tinggi. Karena begini, misalnya tadi itu WOG itu biar tinggi dia dari segi problematik, tinggi dari layak, pasti dia jatuh di tinggi dari khalayak, tapi jatuh dia di layak. Pasti jatuh dia di layak. Bahkan menyentuh angka 1 dia di layak. Maka tidak pernah dia lolos. Layak itu bisa ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari. Ini masuk dengan layak. Jadi nilai aktualnya, kemudian problematiknya, halayaknya, diskusi yang benar. Jangan seperti diarah-arahkan angkanya itu, sehingga terkesan ini yang aktual, padahal tidak. Kelihatan itu, kalau semua diarah-arahkan. Kalau diskusinya benar, akan jatuh dengan sendirinya, karena kita ketat menggunakan kriteria. Mana yang benar-benar terjadi. Mana yang sedang terjadi, yang sedang. Pakai yang ukuran yang paling valid, yang sedang. Yang tidak sedang, negatif. Yang benar-benar terjadi, positif. Ah, sudah. Kasih tinggi memang yang pernah terjadi, yang tidak pernah terjadi kan sedang. Baru masuk problematik. Kalau ini ditunda apa akibatnya? Kalau ini ditunda apa akibatnya? Mana yang lebih parah akibatnya? Mana yang lebih parah? Kalau betul-betul mau dipakai ini rumus, kelihatan logikanya jalan, dan enak, yang diselesaikan itu benar-benar yang kita butuhkan. Kayak tadi itu seminar tadi ya, orang mengarah-arahkan, saya sendiri juga geli-geli juga melihat itu. Antara betul ini kayak, bahkan ada mentor, justru beliau yang bertanya pada pesertanya. Padahal mentor ikut memvalidasi isu. Teorinya begitu. Ikut FGD, Pak mentor ikut di dalamnya di FGD. Di forum, group discussion. Mentor ikut brainstorming. Nah, tidak mungkin di seminar beliau yang bertanya. Kalau beliau tidak bertanya, benar-benar kita sudah buka kartu, banting kartu kita bahwa ini maunya saya, angka-angka ini maunya saya, kan gitu ya persoalan juga. Jadi begitu. Nah, cukup sudah bagus itu 7 isu, kasih naik semua 7 isu. Mau pakai apa nanti? APKL saja bagus kalau 7. Nanti kita setel. Yang lain jangan semua pakai APKL. Saya lihat yang bagus motivasinya ini, kalau saya lihat sepintas, Ibu Resi sebenarnya bisa juga. Coba cari kata alat lain. Mind map kah? Coba, kan banyak alat lain. Kalau kita hanya terpaku dengan APKL, ya sekuatnya semua APKL. Ada yang USG. Kalau ada 2 orang ASTR, bagus itu. ASTR itu kan cuma apa? Aktual, spesifik. Kemudian transformasi. Isu itu bisa pindah-pindah.
bisa pindah ke bidang studi lain, bisa pindah ke penyakit lain. Isu itu. Jadi dia transformasi. Jadi yang pertama aktual sama dengan yang tadi, yang kedua spesifik, terukur. Setelah spesifik, transformasi. Bergerak dia, mobile itu isu. Yang terakhir relevan. Relevan itu kaitannya dengan uraian tugas. Ada di uraian tugas ibu atau tidak? Kan enak juga itu. Enak juga alat itu kalau dipakai. Nah kalau ibu tampil sendiri kan kaget penguji. Wah ini hebat ini. Orang semua ber-APKL, dia sendiri lari sendiri. Itu baru hebat. Jangan satu APKL, 9 APKL juga. Wah. Akhirnya angkanya terbaca dengan sendirinya, diatur-atur menuju ke yang kita inginkan. Kelihatan, sulit disembunyikan. Jadi ini hari bimbingan ini, saya tidak bisa orang per orang. Nah, saya langsung begini nanti. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Dengan sambil mengerjakan itu, saya sudah jelaskan bahwa isu itu tidak boleh keluar dari pelayanan publik, whole of government, dan manajemen ASN. Makanya isunya Ibu Riana belum terpenuhi kriterianya, baru satu isunya. Isu tentang pelayanan publik saja. Belum ada manajemennya, belum ada whole of government-nya. Nah, sudah ada materinya dengan Ibu? Sudah ada ya? Buatlah ini. Nah, yang paling penting ini. Ini yang paling penting. Susun itu isu yang 7 itu. Ibu lihat kursornya ini. Lihat kursornya ini. Nah, susun di sini yang 7 itu. Ibu Reski, susun di sini yang 7 ya. Nah, turun yang dijagokan, isu yang dia jagokan. Baru munculkan gagasan. Apa gagasannya Ibu? Bikin pojok baca. Iya, pojok baca berbasis digital. Oh boleh. Jangan hanya pojok baca. Pojok baca saja, Ais. 10 tahun lalu sudah ada. Nah, berbasis digital mungkin. Ya, bagus itu. Jadi sini gagasannya. Gagasannya membangun pojok baca berbasis digital. Nah, buatlah. Kegiatannya Ibu itu paling sedikit 5. Paling sedikit 5. Paling sedikit. Nah, ada kegiatan itu kayak Ibu tadi itu ada yang satu itu kalau dipaksakan bisa 7 sebenarnya. Oke, dari gagasan kita sudah tahu ini berakhir di 5 kegiatan, ini minimal 6, ini 7. Kalau Ibu minimal 5 ya, bikin sudah tahapan-tahapannya. Nah, pertemuan berikutnya ini yang kita bahas. Kalau ada yang menginisiasi buka Zoom, tinggal sepakat kita hari apa atau malam apa. Kalau hari kecil kemungkinan saya bisa karena saking padatnya, terlalu padat. Ya, nanti dicari waktu malam apa begitu kita ketemu satu kali. Nah, ini angkatan nanti saya suruh kirim lagi tugasnya nih. Kirim lagi tugasnya. Ini yang saya sudah upload tadi ini. Oh, angkatan 78. Angkatan 78. Oh. Ini angkatan 70 ini? 71, Pak. Oh, 71, Pak. Oh, 71 ya. 70 yang saya upload tadi, 70. 70 sudah terakhir kemarin dia bimbingan ini, saya sudah upload tugasnya. Jadi 11 hari waktunya Bapak dan Ibu itu mengerjakan ini. Sama tanya dulu teman-teman ini, mana yang bagus, tugas individu atau kelompok? Saya tanya teman-teman di kabupaten lain, mereka lebih senang tugas kelompok. Kelompok saja. Nah, kelompok saya juga ya kelompok saja. Nah, nanti saya upload kelompok saja, Pak. Nanti saya upload besok saja ya. Saya upload karena tadi seminar seharian. Sudah, itu saja. Jadi ini kita nanti ketemu. Ini dulu. Semua orang sudah punya ini. Tinggal kita rasionalkan nilai dasarnya, kita rasionalkan outputnya, tahapannya. Mulai malam ini. Nah, nanti habis lebaran, Bapak ini nanti seminar tanggal 4 Juni, ya kan?
Iya, Pak. 4 Juni ya? Iya 4 Juni. 4 Juni kita baru seminar rencangan. Nah, ada nanti rentang waktu 11 hari itu digunakan untuk membuat itu. Ini kan sudah tanggal 7. Mudah-mudahan saya tidak salah melihat ini. 4 Juni kita baru seminar. Nah, masih sangat panjang waktunya dibuat saja. Nanti kita cari 2 kali pertemuan. Pertemuan ini 1 kali, khusus membahas ini 1 kali. Yang terakhir membahas ini. Sudah harus lengkap. Kalau sudah selesai ini, siap stop. Jadi begitu ya. Karena waktu kita sudah khawatir, tiba-tiba kita digeser ke studio pusat. Jadi Ibu Riana, silakan ditambah isunya. Ya, oke, kita pisah dulu sementara ya.